Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada video kali ini kita akan membahas tentang gelombang stasioner. Gelombang stasioner atau gelombang diam adalah gelombang yang merambat dengan amplitudo berubah atau tidak konstan di setiap titik yang dilaluinya. Lalu bagaimana proses terjadinya gelombang stasioner? Gelombang stasioner dapat terbentuk karena dua hal. Yang pertama adalah superposisi dua gelombang koheren yang bergerak berlawanan arah. Apa itu superposisi? Superposisi adalah perpaduan atau penggabungan. Apa yang dinamakan dengan dua gelombang koheren? Dua gelombang dinamakan koheren ketika apa? Ketika dua gelombang itu memiliki amplitudo, frekuensi, panjang gelombang yang sama. Jadi, gelombang stasioner dapat terbentuk akibat penggabungan dua gelombang yang memiliki amplitudo, frekuensi, panjang gelombang yang sama, tetapi merambat dengan arah yang berlawanan. Gelombang stasioner juga bisa terbentuk dari sebuah gelombang yang mengalami pemantulan. Gelombang stasioner memiliki simpangan stasioner, amplitudo stasioner, simpul, dan perut. Anak-anak perhatikan gambar ini. Ini adalah contoh dari gelombang stasioner. Di sini terdapat dua gelombang. Yang pertama adalah gelombang yang arahnya ke kanan. Kemudian yang kedua adalah gelombang yang merambat dengan arah ke kiri. Sehingga terbentuklah gelombang stasioner. Dan di sini akan terbentuk simpul dan perut. Jadi yang ini adalah simpul, ini juga simpul, ini juga simpul. Kemudian perut adalah bagian yang melengkung ini. Ini perut, ini juga perut, dan seterusnya. Anak-anak sekalian, gelombang stasioner yang akan kita pelajari ada dua jenis. Yang pertama adalah gelombang stasioner ujung tetap. Ujung tetap atau bisa dinamakan ujung terikat. Maksudnya apa? Maksudnya ujung dari gelombang itu tidak bergerak. Silahkan diperhatikan gambar berikut ini. Ini adalah contoh gelombang stasioner ujung tetap. Di sebelah kiri ini adalah titik asal gelombang berjalan. Kemudian di sebelah kanan ini adalah ujung pantulnya. Nah, di sini ujung pantulnya adalah tetap atau terikat. Ciri dari gelombang stasioner ujung tetap adalah pada pantul ini akan terbentuk simpul. Proses terjadinya adalah di sini ada gelombang datang yang arahnya merambat ke kanan. Kemudian sampai di ujung pantul, dipantulkan ke kiri. Namanya adalah gelombang pantul. Gelombang datang dan gelombang pantul terjadi superposisi. Maka terjadilah gelombang stasioner. Nah, persamaan gelombang datang itu dirumuskan Y sama dengan A sin omega T minus Kx. Sedangkan persamaan gelombang pantul Y sama dengan min A sin omega T plus Kx. Kemudian kita superposisikan. Y stasioner sama dengan Y datang plus Y pantul. Kita masukkan persamaannya A sin omega T min Kx min A sin omega T plus Kx. Silahkan kalian nanti menggunakan rumus trigonometri. Nah, sehingga akan kita dapatkan persamaan simpangan dari gelombang stasioner, yaitu Y stasioner sama dengan 2A sin Kx cos omega T. Amplitudo gelombang stasioner. Amplitudo gelombang stasioner dirumuskan AS sama dengan 2A sin Kx. Jadi amplitudo gelombang stasioner itu bukan A ya, tapi 2A sin Kx. Sedangkan A adalah amplitudo gelombang datang atau amplitudo gelombang pantulnya. Yang berikutnya adalah letak simpul terhadap ujung pantul. Jadi kita akan merumuskan berapakah jarak simpul tertentu terhadap ujung pantul. Perlu diingat, di sini acuannya adalah ujung pantul, bukan titik asal dari gelombang itu.
Di sini adalah simpul pertama, S1 ya. Kemudian yang di sini adalah simpul kedua. Ini adalah simpul 3. Ini adalah simpul 4 dan seterusnya. Sedangkan di sini adalah perut 1. Ini perut 2, ini perut 3 dan perut 4. Seterusnya. Sekali lagi, kita menghitungnya adalah dari ujung pantul. Letak simpul terhadap ujung pantul adalah kelipatan genap dari 1/4 panjang gelombang. Kita tuliskan Xn plus 1 sama dengan 2n dikali 1/4 lambda. Dengan n mulai dari 0, kemudian 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi misalnya kita akan mencari letak simpul kedua. Kalau simpul kedua maka n sama dengan 1. Perlu diingat ya. Jadi untuk simpul kedua maka n-nya sama dengan 1. Sehingga jarak simpul kedua sama dengan 2 dikali 1 dikali 1/4 lambda. Sama dengan setengah dari lambda. Setengah dari panjang gelombangnya. Letak perut terhadap ujung pantul merupakan kelipatan ganjil dari 1/4 panjang gelombang. Dirumuskan Xn plus 1 sama dengan 2n plus 1 dikali 1/4 lambda. Dengan n mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Misalkan kita akan menentukan perut 1 misalkan. Maka n-nya berapa? N-nya adalah 0. Sehingga letak perut ke 1 sama dengan 2 dikali 0 plus 1 dikali 1/4 lambda. Berapa ini? Jaraknya adalah 1/4 dari lambda. Nah, kalian lihat. Ini ya. Perut ke 1 letaknya di sini. Jarak perut ke 1 terhadap ujung pantul adalah 1/4 lambda. Jadi antara rumus dengan gambar sudah sesuai. Yang kedua adalah gelombang stasioner ujung bebas. Silahkan diperhatikan gambar ini. Ciri dari ujung bebas adalah pada ujung pantul akan terbentuk perut ya. Jadi di sini terbentuk perut. Ini adalah perut pertama. Sedangkan ini adalah simpul pertama. Di sini simpul kedua. Ini simpul ketiga. Simpul keempat dan seterusnya. Ini perut kedua, perut ketiga, perut keempat, perut kelima, dan seterusnya. Persamaan simpangan dari gelombang stasioner ujung bebas adalah Y stasioner, YS sama dengan 2A cos KX sin omega T. Sedangkan amplitude gelombang stasionernya adalah AS sama dengan 2A cos KX. Oke ya. Kemudian letak simpul terhadap ujung pantul merupakan kelipatan ganjil dari 1/4 panjang gelombang. Ini kebalikannya dengan gelombang stasioner ujung tetap. Xn sama dengan 2n plus 1 dikali 1/4 lambda. N mulai dari 0, kemudian 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan letak perut terhadap ujung pantul adalah kelipatan genap dari 1/4 panjang gelombang. Dirumuskan Xn plus 1 sama dengan 2n dikali 1/4 lambda. Dengan n mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi misalnya kita akan menentukan letak simpul pertama. Simpul 1. Kalau simpul pertama, maka n sama dengan 0. Kalian perhatikan gambarnya ini. Letak simpul pertama di sini ya. Dari ujung pantul dari sini adalah ini ke sini, yaitu 1/4 panjang gelombang. Kalau kita cek dengan rumus, maka X simpul pertama sama dengan 2 dikali 0 plus 1 dikali 1/4 lambda. Berapa jawabannya? 1/4 dari lambda. Sama dengan gambar ya. Kemudian misalkan kita ingin menentukan
letak perut kedua ya, 2 maka N sama dengan 1. Sehingga X perut kedua sama dengan, nah, lihat rumusnya. Rumusnya adalah 2N dikali 1/4 lambda. Sama dengan 2 dikali 1 dikali 1/4 lambda. Sama dengan 1/2 lambda. Ya. Jadi perut kedua terletak setengah dari panjang gelombang. Ini ya. Kalau kita ukur dari setengah dari panjang gelombang. Oke, bisa dipahami ya. Oke anak-anak sekalian, untuk lebih memahami konsep ini, nah kita akan mengerjakan contoh soal. Contoh soal yang pertama. Seutas tali panjangnya 116 cm direntangkan mendatar. Salah satu ujungnya digetarkan naik turun sehingga ujung yang lain terikat. Ingat ya, di sini ada kata-kata terikat. Sehingga terbentuk gelombang dengan frekuensi 1/6 Hz, amplitudo 10 cm, cepat rambat 8 cm per sekon. Samaan gelombang stasioner yang terbentuk. Dan yang B, letak simpul keempat terhadap titik asal getaran. Oke ya. Biar mudah, kita tuliskan dulu variabel atau besaran yang diketahui. Yang pertama adalah panjang talinya 116 cm. Kemudian frekuensi sama dengan 1/6 Hz. Kemudian amplitudo adalah 10 cm. Kecepatan V sama dengan 8 cm per sekon. Yang ditanyakan adalah persamaan gelombang stasionernya. Kemudian yang kedua adalah letak simpul keempat ya, simpul keempat. Ini terhadap titik asal. Oke. Coba kita bahas. Nah, untuk yang A, persamaan gelombang stasioner ujung tetap adalah 2A sin Kx cos omega T ya. Jadi kalian jangan sampai kebalik ya untuk merumuskan gelombang stasioner ujung tetap atau ujung bebas. Nah, sebenarnya mudah ya. Saya beri cara biar tidak kebalik. Jadi polanya sama. Y sama dengan ini 2A sin cos. Y sama dengan 2A sin cos. Ya. Cara menghafalnya adalah gini. Pada ujung tetap, tetapannya adalah di depan. Nah, yang dinamakan dengan tetapan adalah K ini ya. Maka pada ujung tetap, tetapannya di depan. Di sini mestinya Kx. Maka otomatis yang belakang adalah omega T. Maka di sini adalah ujung tetap. Kalau ujung tetap, tetapannya di depan, maka ujung bebas, ya tetapannya pasti di belakang. Maka di sini adalah Kx. Secara otomatis di sini adalah omega T. Jadi ini adalah ujung bebas. Paham ya? Jadi pada ujung tetap, tetapannya di depan. Polanya adalah 2A sin cos. Seperti itu. Oke. Nah, di sini variabel apa yang belum diketahui? Yang pertama adalah K ya. K adalah apa? Omega per V. Omega adalah 2πf per V. Sehingga 2πf-nya adalah 1/6, V-nya 8. Berapa ini? Ya, P per 24. Kemudian omega sama dengan 2πf. Berarti 2πf-nya adalah 1/6. Sehingga ini Pi per 3. Maka kita masukkan Y sama dengan 2A. A-nya adalah 10. Berarti 20. Sin K-nya adalah Pi per 24. X cos omega adalah
P per 3 T. Ini adalah persamaan dari gelombang stasionernya. Kemudian yang B, letak simpul keempat terhadap titik asal. Maka X simpul keempat itu adalah apa? Ya 2N dikali 1/4 lambda. Dan kita juga perlu mencari lambda. Karena V sama dengan lambda F, maka lambda sama dengan V per F ya. V-nya 8, F-nya 1/6 sama dengan 48 cm. Kita masukkan di sini sama dengan 2 dikali 3 dikali 1/4 dikali 48. Berapa ini? Ya ini dicorek-corek, ini 12. Ya 6 dikali 12 adalah 72 cm. Nah, tapi yang perlu diingat, 72 cm ini adalah jarak simpul keempat terhadap ya ujung bebasnya. Yang ditanyakan adalah terhadap titik asal. Maka L dari simpul keempat, ini jarak simpul keempat terhadap titik asal sama dengan berarti panjang dari tali dikurangi 72. Ya, dihitung sendiri berapa sentimeter. Suatu gelombang stasioner memiliki persamaan simpangan Y sama dengan 0,5 cos 5πx sin 10 pt dengan X dan Y dalam meter dan T dalam sekon. Yang A, amplitudo gelombang datang ini maksudnya ya. Oke ya, langsung kita jawab saja. Jadi ini persamaannya kan Y sama dengan 2A cos ya 5πx sin 10 pt. Ini persamaan gelombang ujung tetap atau ujung bebas? Ya, ujung bebas. Karena di sini cos dulu. 2A sama dengan 0,5. Sehingga A sama dengan 0,25 meter. Dah. Kemudian yang B, amplitudo gelombang stasioner ya. A stasioner sama dengan ya 2A cos 5πx. Kemudian yang C, cepat rambat gelombang. V ya. Nah, V bisa kita cari dari mana? Dari K ya. K sama dengan omega per V. Maka V sama dengan omega per K adalah 5π. Sedangkan omega adalah 10π. Ya. 10π dibagi 5π adalah 2. Satuannya meter per sekon. Kemudian yang D, jarak perut dan simpul yang berdekatan. Kita bisa pakai gambar. Jadi misalkan ini ada gelombang datang, set 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 set. Gambarnya jelek. Jarak perut dan simpul yang berdekatan. Jadi ini perut pertama, kemudian ini simpul pertama. Maka jarak perut pertama dengan simpul pertama adalah ya 1/4 dari lambda. Nah, jawabannya ini ya. 1/4 dari panjang gelombang. Baik anak-anak sekalian, demikian untuk materi tentang gelombang stasioner. Semoga kalian bisa memahaminya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.